Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kita semua boleh dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29 hingga pasal 2 ayat 4. Namun sebelum itu, mari ketong semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan bersaat teduh dengan Engkau. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan kami dapat melaksanakan dimanapun kami berada. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29 hingga pasal 2 ayat 4. Kejadian pasal 1 ayat 29 hingga pasal 2 ayat 4. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dengan penuh sukacita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang hari ke-7 dari penciptaan. Hari ke-7. Jadi sebenarnya penciptaan itu sampai hari ke-6 Allah menciptakan manusia, lalu di hari ke-7 itu Allah memberitahukan bahwa segala penciptaannya adalah sungguh amat baik dan dia berhenti di situ untuk menikmati segala proses penciptaan yang telah ia buat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mengenal ada 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan hari Minggu itu merupakan hari untuk kita semua menikmati weekend bersama-sama dengan keluarga, teman, kerabat, anak, cucu, dan sebagainya. Tetapi di Protestan, di Kristen secara khusus, kita mengenal hari Minggu itu sebagai hari untuk bergereja, hari untuk bertemu dengan seluruh umat Kristen di gereja. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menikmati seluruh proses penciptaan Allah dari hari pertama hingga hari ke-6 hingga hari ke-7, dan
Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu Allah benar-benar bekerja untuk menyiapkan bumi ini untuk ditepati oleh kita, ciptaannya yang paling kudus. Dan dari seluruh pekerjaan-pekerjaannya kita tahu bersama, dan Kotong sudah bahas dari awal bulan Januari itu, dari penciptaan pertama hingga penciptaan ke-6. Dari hari pertama hingga hari ke-6 itu Allah melihat bahwa segala sesuatu adalah baik. Dan di hari ke-7 ia menikmati proses pekerjaannya dengan melihat bahwa ia telah menyelesaikannya, dan ia berhenti dari segala pekerjaannya untuk menikmati bahwa ternyata apa yang diciptakannya untuk kita adalah sungguh amat baik. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bahas tentang hari ke-7 atau hari Minggu, yang sebagai umat Kristiani kita selalu bergereja di hari Minggu. Saya mau bilang, apakah dari hari pertama, hari Senin sampai hari Jumat, kita sekarang kan bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, tetapi juga ada beberapa yang kerja sampai hari Sabtu, bahkan ada yang bekerja sampai hari Minggu, ada yang lembur sampai hari Minggu. Saya mau bilang, apakah kau menikmati kau punya pekerjaan? Kau menikmati proses pekerjaan yang kau tahu bahwa itu semua menghasilkan hal-hal baik bagi kau pun diri dan untuk kau pun kehidupan kedepannya juga. Apakah Bapak Mama benar-benar menikmatinya? Atau sudahkah Bapak Mama menikmatinya dari hari pertama sampai hari ke-6 itu? Atau hari ke-7 itu? Jika sudah, bagaimana Bapak Mama menunjukkan kenikmatan atau rasa syukur yang sudah menuntun Bapak Mama untuk menikmatinya? Rasa syukur seperti apa yang Bapak Mama dong sampaikan kepada Tuhan tentang hari-hari yang telah Bapak Mama lewati? Bagi saya secara pribadi, saya akan menyampaikannya itu melalui beribadah pada hari Minggu. Memang sulit sekali untuk setiap kita yang bekerja lembur sampai hari Minggu, bahkan ada yang di tempat-tempat yang tidak ada gereja, jadi mereka harus bersusah payah untuk bisa bergereja. Tetapi saya mau bilang bahwa kalaupun kotong tidak dapat di tempat yang kotong bisa bergereja, atau kotong dapat kerjaan yang tidak membuat kotong bisa bergereja, kotong masih punya banyak cara lain untuk menikmati proses Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-7 itu. Bagaimana caranya? Membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. 4 hal itu adalah cara mengucap syukur atas 7 hari kotong bekerja. Lalu di perkotaan sekarang, di kotong punya gereja sekarang, ada ibadah-ibadah kategorial. Kotong diizinkan untuk terus terlibat dalam peribadahan, terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui peribadahan. Tapi tidak semua orang bisa mengonsumsi atau menikmati peribadahan itu karena pekerjaan, karena tanggung jawab dalam rumah tangga. Tapi saya mau kasih ingat kita, dalam segala proses kehidupan yang Tuhan percayakan, Tuhan sudah menyiapkan 1 hari, atau Tuhan sudah mengosongkan 1 hari untuk bagaimana ia berefleksi tentang segala proses pekerjaannya. Tuhan tidak memaksa kita untuk meniru Dia, tetapi Tuhan mau membuat kita bertanggung jawab atas hari-hari yang Tuhan berikan, atas waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Itulah sebabnya kotong harus memanage kotong waktu, kotong punya diri dengan lebih baik, untuk kotong tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan dimanapun kotong berada. Ingatlah bahwa 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Entah itu kamu sendiri,
entah itu kita dengan orang lain, entah itu bergereja, entah itu dalam ibadah kategorial, entah itu dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, entah itu kegiatan-kegiatan sosial. Mari ketong menguduskan ketemu waktu bersama-sama dengan Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dan melihat bahwa seluruh karya Tuhan dalam satu minggu itu adalah baik. Bahkan ketong masih diberikan kesempatan bukan untuk satu minggu, tiap harinya ketong diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Salah satu contohnya adalah dengan Bapak Mama mendengarkan perenungan pada pagi hari ini dan ikut merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama saudara semua berada. Tuhan senantiasa menguduskan, menguatkan, dan mencukupkan untuk menjadi berkat dimanapun Bapak Mama berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan percayakan dalam proses kehidupan kami, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, biarlah kami senantiasa menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan, untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi, keluarga, anak, istri, suami kami, cucu kami, orang tua, opa, oma kami, persekutuan kami, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupkan dan memberkati kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga mendoakan setiap kami yang mengalami duka cita maupun mengalami sukacita. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan senantiasa menaungi, mendampingi, memberikan kami pengharapan di hari-hari yang baru Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.